Baik, kita lanjut ya untuk soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 jawabannya itu di situ apa yuk? Jawabannya? Jawaban nomor 11 adalah B. kenapa jawabannya itu B? Jawabannya B itu dari mana prosesnya? Jawabannya Karena NADH 3 ATP, FADH 2 ATP dikali. Iya. Terus gimana itu Kak ceritanya? Kok bisa ya satu NADH itu bisa menghasilkan 3 ATP? Sementara, nah itu adalah proses yang terjadi di transport elektron. Transport elektron itu di situ ada pengubahan si NADH dan juga si FADH. Dan ini nanti akan menghasilkan katanya 3 ATP dan juga 2 ATP. Nah, dari mana? Nah, ini kita lihat dari proses transport elektron yang terjadi di dalam membran. Kenapa? Karena transport elektron itu terjadi di mana ya pada mitokondria? Yaitu di bagian apa pada mitokondria? Yaitu di membran dalam. Atau yang disebut apa ya? Halo adik-adik, mana iya? Disebutnya krista. Iya. Nah, komponen krista ini sama dengan penyusun dari membran plasma. Membran plasma itu ada, nah ini kita pernah juga bahas ya, ada fosfat, terus apa nih? Ada lipid, sehingga gabungannya menjadi apa ya? Fosfolipid. Fosfolipid Ya, bilayer. ini kemarin fosfolipid apa namanya? Fosfolipid di layer. Nah, jadi ini proses transportnya ini memerlukan ada yang namanya protein apa ya? Kalau begini gambarnya, protein apa nih? Integral. Integral. Nah, lalu selain itu ada juga di sini berupa penerima elektron namanya ubiquinon. Sini ubiquinonnya. Terus ada lagi protein integralnya atau yang disebut dengan protein kompleks. Nah, di sini nanti akan terjadi pemindahan elektronnya. Nah, terus protein kompleks yang ada di transport di membran ini ada 4 jenis protein. Ada protein yang berada di sini, namanya protein apa itu? Kalau berada di luar, protein apa namanya? Iya, protein perifer. Nah, terus ada lagi fosfat, terus ada lipid. Nah, ini masih ingat nggak ya kalau fosfat itu ataupun lipid itu yang mana ya? Yang suka air, sisi mana ya? Yang nggak suka air juga. Yang mana tuh? Kemarin masih ingat ya, yang suka air adalah sisi yang mana? Yang nggak suka air. Fosfat suka air. Fosfat suka air, maka disebut namanya adalah Hidrofil. Iya, suka air berarti hidrofilik ya. Kalau suka air ya, berarti itu fosfat. Kalau yang nggak suka air berarti apa? Fobia, berarti Hidrofobik. hidrofobik. Nah, ini sudah ada berapa protein kompleksnya itu? Terus tadi ada, nah, dan sampailah di akhir ini adalah merupakan bagian dari si tempat pembentukan ATP. Nah, ini dia adalah si ATP sintase, tempat pembentukan ATP-nya. Sehingga nanti terlihat berapa, kenapa NADH itu bisa 3 ATP ya. Nah, di sini dia. Lalu ini adalah masih bagian dari fosfat dan lipidnya. Nah, jadi yang digambarkan ini terus di bagian luar ini di sini ada yang namanya sitokrom C. Nah, jadi ini kalau kakak penamaannya, ya ini ada protein kompleks 1, terus protein kompleks 2, protein kompleks 3, terus ada kompleks 4. Jadi ingat di sini ada protein kompleks namanya sebagai tempat mengalirnya elektron, ya. Kompleks 1, 2, sampai 4. Lalu ada lagi ini yang disebut ubiquinon. Nah, ini adalah si penerima elektron. Terus sitokrom C juga atau sitokrom Q, ini juga yang sebagai
sebagai penerima elektronnya. Ini adalah tombol pembentukan ATP-nya. Nah, dari struktur ini kita akan melihat kenapa satu NADH itu 3 ATP. Nah, jadi yang pertama sekali diubah itu adalah si NADH. NADH ini nanti akan dipecah oleh enzim dehidrogenase. Ini nanti akan melepaskan hidrogennya. Menjadi apa ini? Ini menjadi NAD+, ini hidrogennya. Nah, hidrogennya ini nanti akan membawa si elektron. Ya, dia akan membawa elektron. Kemana elektron yang dia bawa? Dia akan membawa elektron masuk ke protein kompleks 1, terus ke ubiquinon, terus ke protein kompleks 3, lalu ke sitokrom C, dan sampai ke protein kompleks 4. Ketika sampai di protein kompleks 4, ada sebagai aseptor elektron. Siapa sebagai aseptor elektronnya? Halo, ayo. O2. Siapa aseptor elektron di transport elektron terakhir adalah oksigen. Nah, elektron tadi akan ditangkap tuh sama si oksigen dan bergabung juga dengan hidrogen. Maka ini nanti akan menghasilkan siapa? Senyawa H2O ya. Nah, itu NADH. Sembari elektronnya itu tadi dialirkan, dia juga mengalami pelepasan. Nah, di sini ya, pelepasan apa? Pelepasan H positif. Ketika elektronnya tadi, ini elektronnya, maka dia juga akan melepaskan H positif. Ya, kemana? Ini adalah namanya ke ruang antar sel. Nah, H positif ini untuk setiap kali dalam protein kompleks berarti ketika elektronnya berada di kompleks 1, dia juga akan melepaskan H positif, lalu dia diterima elektronnya ke ubiquinon, sampai ke protein kompleks 3, dia juga akan melepaskan H+. Nah, begitu juga dia ke protein kompleks 4, dia juga akan melepaskan H+. Nah, maka H+ yang ada di ruang antar sel ini akan masuk ke siapa? Ini adalah ATP sintase. Disinilah H+ tadi diubah menjadi energi. Maka 1H+ akan masuk ke dalam ATP sintase membentuk ATP. Nah, berarti coba terlihat ada berapa H+ yang dihasilkan oleh NADH? Adik-adik, ada berapa? Ada Ya. 3. Iya, satu dari protein kompleks 1, satunya lagi dari protein kompleks 3, dan satu lagi dari protein 4. Protein kompleks 4 ini akan masuk ke mana? Masuk ke ATP sintase. Maka satu NADH itu terbentuklah menjadi 3 ATP. Bisa diterima untuk pembentukan kenapa NADH jadi 3 ATP. Bisa adik-adik? Bisa? Kak. Nah, Bisa. untuk FADH gimana Kak? FADH itu dia tidak masuk atau tidak mulai dari protein kompleks 1, tapi mulainya dari protein kompleks 2. Dia dari sini. Sehingga FADH itu juga nanti akan dipecah, dia akan melepaskan hidrogennya FAD+ dan H+. Nah, H+-nya ini nanti akan bagaimana? Ini nanti akan masuk ke mana? Dia akan masuk ke protein kompleks 2, terus dia akan melalui jalur si ubiquinon tetap, lalu dia melalui protein kompleks berapa? 3. Pada saat protein kompleks 3, dia juga melepaskan H+. Nah, terus protein kompleks baru masuk ke sitokrom C, lalu masuk lagi ke protein kompleks 4, dan ditangkap juga elektronnya oleh aseptor elektron oleh oksigen. Dan ketika di protein kompleks 4, dia juga melepaskan H+-nya. Maka FADH hanya melepaskan berapa hidrogennya? Ada sebanyak berapa? Halo, ada sebanyak 2. Nah, kalau 2 berarti H+ yang dari protein kompleks 4 itu akan masuk ke ATP sintase untuk diubah menjadi ATP. Begitu juga H+ yang dari protein kompleks 3. Ini bisa diterima kenapa 1 NADH jadi 3 ATP dan juga 1 FADH kenapa 2 ATP. Bisa?
Atau Bisa, ada Kak. yang mau bertanya? Atau mungkin bisa diulang siapa ya? Bella. Halo Bella, bisa diulang gimana prosesnya? Kok bisa Kak 1 NADH itu jadi 3 ATP dan 1 FADH jadi 2 ATP? Gimana Bella, bisa diulang? Tadi ceritanya gimana? Halo Bella? Adakah si Bella? Mana suaranya? Oh, tidak ada si Bella. Bagaimana dengan Aldo? Halo Aldo. Halo Aldo, kamu Aldo bisa jelasin nggak 1 NADH kenapa 3 ATP? Nggak ada juga suaranya. Kalau Faza, halo Faza. Mana ini suaranya? Halo. Kalau si Amalia, halo Amalia. Mana dia Amalia? Oh, mic-nya nggak bisa Bella. Oke, coba kalau si apa ini ya? Aldiva. Halo Aldiva. Aldiva boleh bisa bantu kakak bagaimana proses 1 NADH menjadi 3 ATP? Mana ini suara si Aldiva? Nggak ada. Kalau Putu. Halo Putu. Dia pada nggak jawab, mana suaranya ya? Halo Putu. Nah, nggak ngejawab juga. Kalau Farel. Farel Hirdetisia. Halo Farel. Nggak ada juga suaranya. Wah, pada kemana ini ya? Kalau Faiz. Halo Faiz. Halo Kak. Ya, coba Faiz bisa jelasin prosesnya tadi. Bisa ditangkap nggak? Bisa dikit sih Kak. Oh, coba Jadi kalau NADH kenapa dia tiga ATP karena dia melewati 3 protein. Protein yang pertama, Oke. protein ketiga sama protein keempat. Oke. Terus kenapa FADH cuma 2? Karena dia cuma Iya. melewati 2 protein ketiga sama protein keempat. Iya, jadi H yang paling banyak dilepaskan itu adalah si NADH. Iya, terus ingatnya 1H plus pokoknya menghasilkan 1 ATP. Oke, iya itu mudahnya. Bisa diterima yang lain? Bisa, Kak. Bisa. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Berarti kakak next. Kakak bisa next? Ada yang mau? Iya, oke. Kakak next untuk soal nomor 12. Nomor 12 jawabannya apa nih? Kalau nomor 12 katanya apa? Iya, sebagian besar sel tidak katanya. Tidak dapat meningkatkan. Berarti tadi ada hubungannya dengan apa? Bahwa kerja enzim itu ternyata dipengaruhi oleh siapa tadi? Suhu. Panas atau Suhu. suhu. Iya, sehingga sudah jelaslah bahwa enzim itu akan rusak, ya kan? Nah, terus kakak mau tanya dulu deh, apa aja sih faktor yang mempengaruhi kerja enzim selain suhu? Tadi belum ya, tesnya apa ya? Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja kah yang mempengaruhi kerja enzim? Selain suhu, apa lagi? pH. pH. Terus apa lagi? Konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat. Terus apa lagi? Inhibitor. Inhibitor. Aktivator bisa nggak? Suhu. Aktivator bisa nggak mempengaruhi kerja enzim? Bisa ya. Konsentrasi substrat. Terus apa lagi? Kalau konsentrasi enzim mempengaruhi? Mempengaruhi konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim, berarti substrat akan semakin cepat bekerja. Lalu kalau bagaimana konsentrasi substrat? Semakin banyak substrat, bagaimana enzim? Semakin besar konsentrasi substrat, kerjanya semakin cepat. Semakin lambat atau sebenarnya enzim itu punya apa? Punya laju reaksi yang bagaimana? Konstan. Ya, kalau substrat itu di dalam grafik, kalau substratnya ditambah, jadi itu dia seperti ini. Laju reaksinya yang sampai di sini. Jika ada penambahan lagi,
enzim tidak akan bagaimana? Tidak akan meningkat atau bahkan tidak semakin lambat. Itu yang maksudnya daripada apa? Konsan ya terhadap si substrat. Karena substrat yang bagaimana? Substrat yang akan dipecah beda dengan konsentrasi enzim. Kalau enzim yang ditambah, ini akan bagaimana? Akan meningkat, gitu kan? Semakin banyak enzim, semakin banyak juga apanya? Atau semakin meningkat juga siapa nih? Laju reaksi terhadap konsentrasi enzim. Bisa ya? Terus, apalagi faktor yang mempengaruhi enzim? Tadi ada si inhibitor. Inhibitor itu adalah sebagai penghambat. Nah, inhibitor tadi ada 2 jenis. Inhibitor apa? Inhibitor jenis Kompetitif. iya, inhibitor. Ya, ada kompetitif dan non-kompetitif. Nah, itu yang mempengaruhi ya, kompetitif dan non-kompetitif. Nah, itu dia. Berarti untuk optionnya nomor 12 itu tadi mengenai suhu ya. Jadi ini bekerjanya pada suhu optimum. Nah, itu dia untuk kalau pH tadi sudah ya dibahas untuk soal nomor 2 tadi bahwa enzim juga bekerja pada pH tertentu. Tergantung di mana si enzim itu berada. Oke, ada yang mau ditanya untuk soal nomor 12? Tidak ada? Halo, ada yang mau bertanya? Atau kakak next? Kakak bisa next? Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Nomor 13. Nah, 13 ini apa jawabannya? Nomor 13? Oke. Ayo. Katanya di sini adalah adanya proses apa? Katabolisme. Katabolisme itu adalah merupakan proses apa nih? Proses pemecahan dari senyawa apa? Kompleks. Senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Iya, ini juga sudah kita bahas bahwa contohnya ini adalah merupakan proses dari respirasi ya. Berarti yang mana tuh? Kalau optionnya yang mana yang termasuk dari proses katabolisme adalah yang mana nih? Adalah yang membutuhkan H2O sebagai sumber elektron. Betul nggak? Nomor 1. Salah nggak? Yang nomor 1 Salah. Itu salah. Kenapa? Karena yang sebagai sumber elektron air itu dibutuhkan pada saat proses pembentukan apa? fotolisis, reaksi terang. Ya, berarti masuk ke anabolisme, yaitu fotosintesis. Berarti yang ada option 1 salah, ya kan? Nah, terus yang lanjut nomor 3. 3 betul nggak? Nomor 3 juga salah ya. Kenapa? Karena nomor 3 itu NADPH ini juga masuk Fotosintesis. dalam ya, proses fotosintesis. Nah, maka yang ada option 3 juga kita coret, gitu kan? Terus nomor 5 benar atau salah? Salah, jelas. Salah juga, karena di sini ada ngomongin cahaya, Kak. Berarti juga masih masuk mengenai proses fotosintesis. Maka jelaslah jawabannya itu adalah yang C. Ya, ini mudah sekali ya. Sehingga jawabannya itu adalah C. Ada yang mau bertanya mengenai katabolisme? Tidak? Mudah ya? Iya. Kakak bisa next? Bisa, Kak. Bisa lanjut. Oke, kita lanjut nomor. Nah, kalau nomor 14, bagaimana? Pernyataan yang menyatakan mengenai apa? Mengenai yang namanya teori dari apa nih? Teori daripada cara kerja enzim, yaitu lock and key. Ada 2 kan ya cara kerja enzim, betul? Bagaimana itu? Iya, apa itu cara kerja enzim? Ada 2. Yang pertama adalah dengan
sifat atau teori lock and key ini dilihat dari apanya nih? Pada substrat atau si enzimnya nih ceritanya? Yang menyesuaikan atau yang benar-benar pas. Lock and key itu berarti di mana sisi aktifnya daripada siapa? Sisi aktif enzim itu bentuknya kaku, ya kan? Kaku itu sama dengan teori gembok dan kunci, berarti gembok tidak akan bisa terbuka kalau kuncinya tidak pas. Berarti si enzim tidak akan mau mengubah ketika substratnya tidak pas atau tidak yang sesuai. Inilah yang menunjukkan bahwa kerja enzim itu bersifat atau bekerja secara apa? Spesifik. Ya, itu gimana Kak? Jadi kalau misalkan ada sisi aktif enzim seperti ini, nah yang bisa masuk itu juga hanya bisa yang seperti ini bentuknya. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini tidak bisa. Nah, yang bisa masuk ke dalam ini sisi aktif enzim, sisi aktif daripada si enzim harus pas ya. Ini yang bisa masuk, sementara yang bentuk ini tidak bisa masuk. Itu adalah cara kerja enzim secara lock and key. Lalu kalau cara kerja secara apa yang kedua? Secara apa? Teori apa dia? Teori bisa dikatakan iya, atau disebut dengan kecocokan, ya kan? Atau bisa disebutnya induced fit, teori kecocokan. Berarti di sini yang menyesuaikan si substrat atau enzim. Ayo, siapa yang menyesuaikan? Enzim atau substrat? Ya, tetap si enzim. Berarti di sini adalah sisi aktifnya bagaimana? Karena dia bisa menyesuaikan, berarti sisi aktifnya bagaimana? Fleksibel, ya, fleksibel berarti bisa menyesuaikan. Kenapa bisa menyesuaikan? Ini tadi untuk option 5 bisa diinduksi. Ketika setelah diinduksi itu bisa menyesuaikan sisi aktif daripada si enzim terhadap substrat. Maka yang ada option 5 salah. Kenapa? Ditanyanya adalah lock and key. Sementara 5 bentuk sisi aktif enzim akan sesuai. Berarti ini bisa berubah atau fleksibel. Maka yang ada option 5 itu salah. Terus maksud nomor 1 itu salah apa benar? Halo? Nomor 1 salah atau benar? Halo? Nomor 1, kenapa salah? Ayo, maksudnya apa sih? Bentuk baku. Iya, sisi aktif enzim katanya bukan bentuk baku. Maksudnya bentuk baku itu bentuk kaku maksudnya ini ya. Jadi itu ini harusnya kaku ya ini maksudnya ya. Jadi kaku artinya nomor 1 itu bentuk kaku. Justru lock and key itu sisi aktif enzimnya bagaimana? Benar-benar kaku, tidak fleksibel ya. Maka ini salah karena di sini ada opsinya bukan. Terus nomor 2, enzim dan substrat akan bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Nah ini yang nomor 2-nya betul. Kalau yang nomor 3 betul apa salah? Salah. Ya, membengkok berarti ini menyesuaikan. Nah, berarti yang ada option 3 ini juga salah. Yang tadi ada option 1 ini juga salah. Maka jawabannya adalah B. Ya. Ada yang mau bertanya mengenai kerja enzim? Halo? Ada yang mau bertanya? Mau tanya Kak? Ya, ayo. Itu untuk nomor 1, 4, Nomor sama 5 itu 1 ya. 135, maaf. Itu masuk di teori kecocokan ya Kak ya? 135. Kenapa 135? Itu benar, namun di teori kecocokan aja. Betul. Yang ditanyakan di sini adalah yang sesuai mengenai lock and key gitu. Jadi kalau ditanyanya di sini lock and key itu apa sih yang mendukungnya? Artinya berarti dia bisa enzim sama substrat bergabung seperti apa? Kunci yang masuk ke dalam gembok. Yang 3 juga benar, tapi tidak secara lock and key, tapi secara induced fit atau kecocokan. Karena yang dilihat di sini adalah sisi aktifnya yang bagaimana? Yang fleksibel ya. Itu dia. Oke, Kak. Ya.
Contohnya tadi apa? Kenapa di dalam pencernaan itu ya yang memecah lemak di mana baru bisa fleksibel ya. Nah, kalau lemak itu baru bisa dipecah di mana? Ayo, bisa bantu kakak jawabnya? Lemak. Misalkan makan nih. Makan yang mengandung lemak. Ada nggak pencernaan lemak di mulut? Pencernaan lemak terjadikah di mulut atau di pada saat kita mengunyah? Halo? Tidak ada ya? Nggak ada, Kak. Tidak. Kenapa? Karena di mulut itu hanya ada enzim apa? Hanya ada enzim Mirase. Ya, sialin. Nah, di situ hanya pemecahan karbohidrat. Iya. Terus ketika di lambung, padahal yang kita makan itu ada karbo, ada lemak, dan ada protein. Tetapi di lambung hanya ada pemecahan protein saja. Berarti hanya ada enzim protein yang ada di lambung, yaitu pepsin dan renin. Lalu kalau di usus halus, barulah semuanya dicerna. Kenapa? Karena di usus halus lah baru enzim, protein, karbohidrat, dan lemak itu baru ada. Betul? Betul ya? Di usus halus baru ada enzim apa? Lipase. Iya kan? Nah, maka pencernaan lemak baru ada di usus halus. Di lambung tidak ada. Itu menunjukkan bahwa apa? Sifat enzim yang tadi bersifat spesifik. Nah, itu ciri khas daripada enzim. Ada yang mau ditanya mengenai soal nomor 14? Bisa diterima? Bisa, Kak. Oke, kakak bisa lanjut soal nomor selanjutnya? Bisa ya? Bisa, Kak. bisa, Kak. Oke, kakak next soalnya nomor 5. Nah, ini untuk soal nomor 15. Apa kamu jawabnya? Jawabannya sama nggak yang kakak jawab juga? Jawabannya apa di sini? Jawabannya di sini adalah A. Kamu setuju jawabannya A? Setuju, Kak. Nah, bagaimana itu Kak prosesnya? Kan di proses fotosintesis tadi yang kita cerita itu adalah baru reaksi terang. Sementara di reaksi gelap itu kan ada ya. Nah, reaksi gelap itu baru terjadi setelah terjadinya reaksi gelap. Lalu ada di sini pernyataan yang namanya C3 dan C4. Ada yang bisa bantu kakak apa perbedaan C3 dan 4? Ada Ayo, tempat prosesnya, Kak. tempat prosesnya. Sebenarnya ada 3 itu kan di dalam tipe tanamannya, ya enggak? Betul? Ada 3 Ya. bukan? Dalam proses fotosintesis? Iya. Dalam proses fotosintesis ada yang namanya siklus Kelvin atau bisa disebut reaksi gelap. Reaksi gelap ini proses yang pertama sekali terjadi adalah apa nih? Pengikatan karbon dioksida atau fiksasi CO2. Inilah nanti yang membedakan tanaman tipe apa nih? Tanaman C4, tipe C6. C3, terus iya, oke, ada C3, terus ada C4 dan CAM. ada tipe iya CAM. Ini gimana tuh bedanya? Nah, kakak mau tanya dulu perbedaannya apa yang menjadi mendasarnya. Ayo, siapa bisa bantu perbedaan yang mendasar C3, C4 dan CAM? Adalah apa nih? Yang menjadi perbedaan mereka adalah di proses pengikatan CO2-nya. Kok bisa? Karena berdasarkan habitatnya. Nah, habitat C3 ini bagaimana? Habitat C3 ini adalah tipe tanaman yang di lingkungannya banyak air. Berarti stomatanya itu kapan aja bisa terbuka. Sehingga kadar CO2-nya bagaimana? Ini lebih banyak atau tinggi. Kalau C4 ada di habitat apa ya tanaman C4? Ayo bisa bantu kakak. Tanaman C4 Yang panas. yang ada di panas, ya habitat panas kak. Lalu kalau CAM adanya di habitat apa? Dia sudah panas, terus di mana lagi? Lingkungannya kering, kan gitu ya? Panas dan juga kering. Nah, otomatis berpengaruh dong terhadap
proses pengambilan siapa nih? Pengambilan karbon dioksidanya, ya, panas, ya, dan juga kering. Ini di mana nih? Panas dan kering, ini di Di gurun. ya, di gurun. Nah, itu dia. Gimana perbedaannya? Nah, jadi kalau tanaman C3 ini terbilang prosesnya normal. Kenapa? Karena ketika CO2-nya ada, ini langsung dapat difiksasi oleh siapa yang memfiksasi si O2 pada tanaman C3? Rubisco. Itu RUBP. rubisco enzimnya siapa? Ribulosa bifosfat atau RUBP yang akan menghasilkan apa senyawa yang dihasilkan setelah fiksasi CO2? Siapa bisa bantu? Apa yang dihasilkan adalah senyawa asam fosfogliserat atau yang disebut PGA. Itulah yang disebut dengan kenapa disebutnya C3 ya. C3 itu dia awal itu kan kalau RUBP ini karbonnya berapa sih? Ribulosa bifosfat? Halo? Ya, ini 3 karbonnya. Terus nanti dia akan mendapatkan 3 lagi dari karbon dioksida. Terus karbonnya ada 6. Namun, karena ini kondisinya tidak stabil, maka yang terbentuk hanya berapa? Hanya 3, yaitu PGA. Ya. Nah, ini langsung bisa terjadi proses Calvin. Dari PGA terbentuk difosfogliserat atau disingkatnya DPGA. Ya, kok bisa? Karena di sini penggunaan ATP. Tadi ingat ya, di reaksi terang ada berapa ATP yang dibentuk? Dari siklik dan non-siklik ada berapa ATP? Ada 2. Ya kan? Nah, ini dipakai 1. Dari ATP menjadi apa? ADP. Ya, itu sebabnya makanya difosfat. Jadi fosfatnya 2. Yang tadinya PGA itu fosfatnya 1. Nah, lalu setelah dari DPGA ini akan menghasilkan apa? Ayo, bisa kasih suaranya jadi apa nih? Jadi DPGA akan menghasilkan PG. Ayo, PG. Ya, kok bisa? Karena di sini ada proses apa? Reduksi. Ya, reduksi daripada CNA DPH. Ini juga dari reaksi terang. Tuh. Nah, jadi tadi RUBP itu kan 6 CO2 nih. Lalu RUBP juga punya 6 koefisiennya. Maka PGA itu mendapat berapa koefisiennya? Ada 12. Terus DPGA juga 12, PGAL juga 12. Lalu PGAL ini nanti akan dipecah 10 untuk regenerasi RUBP, lalu 2 PGAL untuk apa yuk? Untuk membentuk si senyawa glukosa. Nah, jadi di tipe C3 itu langsung bisa melakukan siklus Calvin. Ya, kenapa? Karena dia ini CO2-nya banyak. Kondisi stomata bisa terbuka secara terus-menerus ya. Kenapa? Tadi kan habitatnya itu bisa yang mana kadar airnya banyak. Kalau di curah hujan. Nah, kadar airnya banyak, jadi stomata kapan aja bisa terbuka. Nah, jadi tadi PGAL itu 2 PGAL membentuk si glukosa. Nah, ini dia tadi glukosa. Sementara 10 si PGAL ini akan membentuk kembali si RUBP. Nah, ini glukosa. Nah, itu untuk C3. Kenapakah arti C3 itu maksudnya apa? Produk dari hasil fiksasi oleh RUBP, dia menghasilkan PGA yang berkarbon 3C. Gitu ya. Nah, itu C3. Lalu kalau C4 bagaimana? Ayo, ada yang bisa bantu kakak C4 gitu gimana maksudnya? Ayo, ada yang bisa kasih pendapat C4 dan CAM? Bagaimana prosesnya? Halo, mana suaranya? Bagaimana dengan tipe C4? Halo.
Nah, halo, kalau C4 itu karena habitatnya panas, bagaimana kondisi stomata? Terbuka atau tidak? Stomata pada tumbuhan itu akan bagaimana? Stomata itu tidak atau jarang terbuka. Kenapa? Untuk beradaptasi. Kalau stomata sering terbuka, akan mengalami apa? Siapa bisa kasih jawaban? Akan mengalami Penguapan. penguapan. Iya, sementara dia harus bertahan di dalam habitat yang panas. Maka dia harus mengikat atau mengikat CO2 tapi tidak langsung mengalami siklus Calvin. Dia simpan dulu di mana? Di berkas seludang pembuluh. Sehingga di sini ada dua proses yang terjadi. Ada yang terjadi di mesofil daun dan juga ada yang terjadi di berkas seludang pembuluh. Itu perbedaannya tipenya C4. Aduh, masuk kembali. Halo, Kak. Iya, halo, iya, jaringannya ya. Maaf ya. Ya, nggak Sudah? apa-apa. Ya, suara kakak sudah kedengaran lagi? Beneran, Kak. Ya, jadi kehapus lagi dong. Oke, nggak apa-apa deh. Kita ulang lagi ya. Nah, jadi tadi C3 tadi udah bisa ya. C3 tadi gimana yuk? Coba. C3-nya udah paham tadi ya? Bisa langsung melanjutkan proses di mana? Siklus Calvin. Ya. Lalu C4 tadi gimana? Perbedaannya, kalau C4 tadi adalah bahwa ada yang terjadi di jaringan apa? Mesofil Mesofil sama dan udah pembuluh. Nah, kakak mau tanya nih, CO2-nya itu nanti yang mengikat siapa? Fiksasi CO2 diikat oleh siapa? PEP. EP. Oke, si PEP, betul. Jadi nanti yang mengikat adalah PEP, bukan si RUBP. Lalu akan membentuk senyawa apa? Senyawa. Oksaloasetat. Nah, jadi apa yang disebut dengan OAA? Oksaloaksetat ini 4 karbonnya. Lalu ini nanti akan diubah lagi menjadi asam malat. Nah, asam malat juga 4C. Asam malat ini nanti akan mengalami dekarboksilasi. Inilah nanti yang akan dipecah menjadi asam pirufat. Asam pirufat berapa ya C-nya? 3 gitu ya. Berarti kemana satunya lagi? Nah, inilah yang menjadi CO2-nya tadi. Nah, CO2-nya tadi masuklah ke mana tadi? Yang di sebelah kanannya ini tadi adalah masuk ke berkas, apa tadi di sini? Berkas seludang pembuluh. Nah, di berkas seludang pembuluh lah baru CO2 itu bisa masuk ke mana? Tahap siklus Kelvin seperti tipe C3. Nah, siklus Kelvin itu berarti CO2 dia akan bisa langsung membentuk apa? Membentuk PGA, jalurnya sama seperti siklus Kelvin tadi yang ada di C3. Paham ya? Itu untuk tipe C3. Lalu kalau C4 bagaimana? C4 bagaimana ya? Bisa dibantu? C4 gimana ceritanya? Halo.
Kalau C4 atau C4, CAM nggak? nah, C4 atau CAM? Oh iya, CAM. Gimana tuh CAM? CAM itu bagaimana prosesnya? Kalau CAM ini, tadi kan dia habitatnya kering, sudah gitu panas. Dan ini contoh tanamannya siapa ya? Bisa bantu jawabannya? Siapa contoh tanaman yang termasuk CAM? kaktus. Ya, kaktus. Nah, bagaimana si kaktus ini bisa berfotosintesis sementara dia harus juga menjaga kadar air dan bisa berfotosintesis. Gimana caranya? Nah, ini juga sama. Terjadi juga pada jaringan mesofilnya. Pada jaringan mesofil juga pengikatan CO2 baru nanti disimpan juga di berkas seludang ya. Berkas seludang pembuluh. Nah, gimana itu ceritanya? Sama, CO2 itu nanti akan diikat. CO2 ini akan diikat atau difiksasi oleh siapa? Siapa yang mengikat CO2? PP. PEP. Terus juga diubah menjadi apa? Asam Oksaloasetat. oksaloasetat. Terus menjadi asam malat. Tapi ingat, ini disimpan dulu di mana? Di vakuolanya. Kok gitu? Karena pengambilan CO2 ini terjadi pada malam hari ya. Kenapa? Karena dia harus beradaptasi. Stomatanya itu bisa terbuka pada malam hari, tidak bisa siang hari. Kok bisa? Ayo, kenapa? Stomata tidak bisa terbuka pada siang hari? Halo? Karena habitatnya, Kak. Ya, jadi kalau stomata terbuka, itu nanti bisa-bisa dia layu, penguapannya lebih cepat, gitu kan? Sementara dia sudah menyesuaikan bentuk daunnya, menyerupai duri, berarti mengurangi jumlah stomata. Nah, lalu setelah tadi disimpan, asam malat tadi, disimpan di vakuola, nah, ketika itu siang hari, ya, ini disimpan dulu di vakuola. Nah, pada saat siang hari, ini nanti si asam malat ini akan dipecah lagi atau mengalami dekarboksilasi. Diubahlah ini menjadi karbon dioksida dan ini juga menjadi asam pirufat. Nah, kalau sudah ada CO2 berarti bisalah berlangsung proses apa ini? Siklus Krebsnya. Kok siklus Krebs apa nih? Siklus Calvin. Iya, gitu. Jadi perbedaannya di mana? Adalah proses pengambilan apa ini? Pengambilan CO2 ya. Bisa tadi bedakannya? Maka coba yang A-nya benar atau salah? Itu kenapa jawabannya yang A? Katanya fiksasi CO2 dan pada C3 berlangsung sekali. Dalam sel mesofil pada C4 2 kali. Betul 2 kali? Salah, Kak. Tidak, sama-sama 1 kali. Cuman C3 Beda tempat. iya, ketika CO2-nya diikat langsung bisa masuk ke siklus Calvin. Tapi kalau C4 dia tidak bisa ke siklus Calvin, diubah dulu jadi oksaloasetat. Nanti setelah jadi oksaloasetat baru diambil karbonnya, maka bisa lanjut ke siklus Calvin ya. Begitu juga dengan CAM, terjadi dalam 2 waktu yang berbeda. CO2-nya diambil malam hari, fotosintesisnya terjadi pada siapa? Siang hari. Ya, karena nunggu ada cahaya. Itu. Kalau yang B, benar nggak yang B? Penerima CO2 katanya pada tumbuhan C3 adalah RUBP, betul? Betul, Kak. Ya, betul. Sedangkan pada tumbuhan C4 adalah PEP. Iya, benar. Terus yang C, produk pertama terbentuk pada C3 adalah gliserat 3 fosfat, betul? Betul, Kak. Itu dengan PGA, ya, fosfogliserat. Terus kalau C4 oksaloasetat, betul? Betul. Ya, kalau yang D, pada tumbuhan C3 lebih banyak terjadi. Apa maksudnya fotorespirasi? Ayo. Apa maksudnya Kak fotorespirasi? Nah, Melakukan fotosintesis.
Nah, pada saat dia melakukan fotosintesis juga dia mengalami apa? Respirasi pembukaan. Apa berarti di sini? Stomata. Apa itu stomata? Tempat bertukarnya apa? Baik oksigen ataupun CO2. Dan itu terjadi pada siapa? Tanaman C3. Kalau C4 tadi kenapa? Jadi C4 itu dia ini kan karena habitatnya panas sehingga dia harus mengurangi intensitas terbukanya apa? Terbukanya si stomata ya karena tadi habitatnya panas. Nah, itu dia. Maka yang D itu betul, lebih banyak fotorespirasi C3 dibanding C4. Kalau yang E, fiksasi CO2 pada tumbuhan C3 lebih efisien. Betul nggak dibanding pada C4? Bener Kak? Kenapa lebih efisien? Langsung Iya, difiksasi Kak? langsung dapat masuk ke siklus Kelvin. Bisa ya? Halo adik-adik, bisa? Mana suaranya? Kak. Cara Ada yang mau bertanya mengenai beda tanaman C3, C4, dan CAM. Apa kepanjangan CAM? Ayo, apa kepanjangan CAM? Ada yang tahu kepanjangan CAM? Apa maksudnya? Maksudnya Kak, CAM itu pokoknya yang ada di habitat panas dan kering, ya kan? Itu kepanjangannya adalah krasulasean. Iya. Siapa? Asid metabolisme. Iya. Nah, Kakak mau tanya contoh tanaman C4. Apa dong? Siapa yang bisa atau yang hidup di habitat panas yang melakukan tipe C4? jago nggak? Jagung. Siapa lagi? Padi. Padi. Tebu ya? Ya, betul. Ya. Kalau sorghum di mana sorghum? C4. C4. Kalau kentang, kacang-kacangan masuk mana? Ayo, itu adanya di C3. C3. Iya. Oke. Untuk beda C3, C4 dan CAM, ada yang mau ditanya? Itu krasulakan acid ya? Krasulakan. Krasulasean acid metabolism. Kenapa lagi nih? Halo? Halo. Oke Kak. Ya, ini bentar tampilannya kok jadi begini nih. Tadi krasulasean acid namanya. Nah, jadi asid itu jadi krasulasean ya. Ini tadi tulisannya begitu. Nah, ini benerin ya. Apa tadi kepanjangan CAM? CAM. Apa tuh tadi? Krasu. Ya, sulasean acid, asam ya. Apa? Metabolism. Nah, itu dia. Nah, maka tadi sudah tahu beda C3, C4, dan CAM ya. Kenapa tadi C4? Ayo, Aldo. Halo Aldo, kenapa itu tanamannya disebut tanaman C4? Ini Aldo, mana suaranya? Gak ada. Oke, kalau Amalia, halo Amalia. Amalia juga ndak ada. Nih pada kemana nih? Oh Bella, halo Bella. Bella, halo. Mana dia? Nggak ada suaranya. Kalau Dito, halo Dito. Halo Kak. Kenapa tadi tanamannya disebut C4? Karena habitatnya juga yang kering dan panas. Terus Yang kering itu CAM. yang C4. ya, C4 itu apa? adanya dua tempat tuh Kak. Habitatnya yang Oh. panas sama dua tempat mesofil sama gudang Nah, pendulum. gini ya, kakak ulangin. Kenapa disebut C3? Karena ketika CO2 difiksasi
oleh si RUBP, dia membentuk 3 karbon, yaitu siapa? Fosfogliserat atau PGA. Itulah yang disebut kenapa C3. Sudah? Lalu, kenapa disebut C4? Ketika CO2 itu diikat oleh PEP, iya, dia menghasilkan 4 apa karbon. terlebih dulu? Iya, 4 karbon, yaitu OAA atau oksaloasetat. Gitu. Kenapa dia disebut C4? Lalu Kak, kenapa CAM itu sama dengan C4? Tapi apa perbedaannya? Kalau CAM itu proses pengambilan CO2-nya terjadinya pada apa nih? Malam hari. Malam. Iya, di situ ya. Kenapa disebutnya C4 dan juga C3? Bisa? Bisa Bisa, Kak. dipahami? Bisa, Oke. Kak. Ini. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Mau nanya, Kak. Ya. Kalau yang tahap regenerasinya tuh mesti di mana ya, Kak? Oh, tahap diregenerasinya itu berarti di Kelvin. Regenerasi RUBP ya? Iya. RUBP berarti kakak jelasinnya tadi di Kelvin. Kalau yang siklus C4 sama CAM itu adalah terlihatnya ditekankan di proses pengikatan CO2-nya. Tapi kalau regenerasinya, nah kan tadi ada CO2 diikat oleh RUBP menjadi PGA. PGA itu nanti akan apa tadi? Kakak ulang? DPGA. Apa itu DPGA? Difosfogliserat. Kok bisa? Fosfatnya berarti jadi 2. Tadi kan fosfogliserat itu fosfatnya 1 nih. Nah, terus berarti jadi 2 karena ada pemakaian apa nih? ATP menjadi ADP. Iya. Terus di sini dilanjut lagi ada apa? Dari DPGA dibentuk PGAL. jadi PGAL. Kok bisa? Karena ada siapa di sini? Reduksi. Iya, reduksi dari siapa? Reduksi NADPH. Nah, menjadi NADP. Nah, jadilah PGAL. Tadi kan di sini ada 6 CO2 tambah 6 koefisien RUBP menjadi 12 PGA. Terus 12 DPGA, PGAL juga 12 ya. 12 PGAL. Nanti di sini regenerasi. Nah, regenerasi itu apa sih? Kembali. Nah, pembentukan kembali siapa? RUBP. Iya, berapa? Ada 10, ya kan? 10 PGAL yang digunakan untuk regenerasi lebih banyak. Kenapa? Kan siklusnya mau berulang supaya bisa mengikat CO2. Sementara untuk membentuk glukosa hanya dipakai berapa PGAL-nya? Hanya 2 PGAL saja yang dibutuhkan untuk membentuk satu glukosa. Gitu. Bisa? Oke, Kak. Nah, berarti Kak, yang Kakak jelasin siklus Kelvin itu terjadi nggak Kak di C4 dan CAM? Terjadi nggak? Jadi, Kak. Jadi ya. Jadi, betul. Ini terjadi. Ini juga terjadi. Nah, lalu bedanya di mana? Ini mengenai pengikatan si CO2-nya. Bisa diterima? Bisa, Kak. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kakak bisa next? Bisa next? Halo? Mana suaranya? Bisa, Kak, bisa. Bisa. Oke, sekarang lanjut ke nomor 16. Nah, ini jawabannya apa? Nomor 16. Nah, ini kalau ditanya adalah urutannya ya. Ini adalah proses apa nih? Proses yang terjadi, nah itu tadi, fermentasi. Fermentasi itu terjadinya melalui proses apa tadi? Respirasi, yaitu secara anaerob. Nah, yang ditanyanya lihat aja pilihannya. 1 optionnya, terus yang mana lagi? Ini 2 sama 3. Mana yang berurutannya? Kalau 1 itu apa? Asam pirufat jadi asetaldehid. Berarti Dekarboksilasi. pirufat iya 3C terus jadi 2C. Apa yang lepas? Karbon Karbon.
Karbon dioksida. Ya, berarti yang ada tidak ada karbon dioksidanya coret. Nah, mana lagi? Terus habis itu yang nomor 2. Nah, di sini terlihat ada NADH. pemecahan NADH. iya, pemecahan NADH. Berarti di sini siapa? NAD plus. Ya, berarti ini dia yang ada FAD coret. Nah, air tadi tidak ada. Maka hasil akhirnya ini adalah alkohol atau jenisnya etanol. Maka jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah B. Bisa ya diterima untuk soal nomor 16? Oke, Kak. Kak, Ada yang mau ditanya? Halo, ada tadi yang mau bertanya? Mungkin si Amalia tadi yang mau nanya, bukan? Bukan ya? Halo, ada yang mau ditanya soal nomor 16? Kalau tidak ada, kakak lanjut. Oke, lanjut, Kak. Bisa, kita lanjut. Kita lanjut nomor 17. Apa ini 17? Nah, masih ada kaitannya ya, tadi dari proses fotosintesis. Apa ini? Mana pernyataan yang benar mengenai sintesis glukosa, tapi yang bukan. Sintesis glukosa itu berarti proses yang terjadinya di Siklus iya, yaitu di siklus Calvin. Ya kan? Di siklus Calvin atau bisa juga disebutnya proses Reaksi gelap. reaksi iya. Tadi terjadi di mana ya reaksi gelap ini? Stroma, Kak. Betul, terjadinya di stroma. Nah, berarti yang bukan yang mana? Jawabannya. Yang di tilakoid. Reaksi. Nah, yang seharusnya di stroma. Tilakoid itu adalah tempat terjadinya reaksi apa? Reaksi reaksi terang, ya kan? Nah, tadi apa tahapan dari reaksi gelap? Ayo coba ingat nggak dia tadi ya? Apa yang pertama? Ikat Fiksasi dulu CO2. CO2-nya. Fiksasi CO2. Terus tahap kedua, apa yang terjadi? reduksi. Iya, pengurangan reduksi si NADPH. Terus sintesis ya, sintesis siapa? Gula atau glukosa. Baru pembentukan kembali atau regenerasi RUBP. Iya, betul ya. Berarti kalau yang membutuhkan energi berupa ATP dan NADPH itu betul ya yang D? Benar Iya, ya? Kak. Iya. Betul, begitu juga pembentuk molekul organiknya itu katanya dari CO2. Iya, benar. Untuk proses ini sudah paham atau ada yang mau ditanya? Halo adik-adik, mana suaranya? Halo. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kakak bisa next? Bisa, Kak. Bisa next ya? Yang lain mana nih suaranya nih? Oke, Kak. Oke, Kak. Yes, Kak. Iya, bisa ya. Oke, lanjut. Nomor. Nah, ini dia. Masih dicerita reaksi gelap. Reaksi gelap itu berarti apa nih jawabannya? Pernyataan yang terjadi di reaksi gelap. Apa nih? Kalau yang pertama betul nggak? Benar, Kak. Hasil fiksasi CO berupa PGA. Betul, ya. Ada nggak nih di tanaman C4? Berupa PGA? Enggak. Ayo. Ada nggak? Ada. Ada, Kak. Ada, Kak. Ada, tapi bukan ya? yang pertama. Oke. Tapi iya, Betul, ada di C3, C4, CM, ada nggak CAM? ada. Ada, Kak. Ada, iya. Ini kan merupakan senyawa pertama yang terbentuk ketika siklus Calvin terjadi. Gitu ya. Sama kan ya? Iya. Terus yang nomor 2. Sinar matahari merupakan sumber energi dalam sintesis. Nah, katanya di reaksi gelap nih. Salah. Reaksi Sinar terang. matahari itu baru dipakai di reaksi terang. Oke, berarti ada option 2, coret. Terus, yang nomor 3? Yang nomor 3-nya
Nomor 3-nya apa? Benar apa salah tuh pernyataannya? Mengenai reaksi gelap. Ayo, nomor 3. Gimana ceritanya tuh? Katanya asam malat adalah senyawa antara sebelum terbentuk glukosa. Betul atau salah? Asam malat. Nah, tadi yang kita ceritain tadi, betul nggak sih asam malat dari mana sih tadi asam malat itu? Bener Kak? Ya, itu berlakunya asam malat untuk tipe tanaman mana ya? C4 sama CAM. C4 dengan CAM, ya kan? Yang pertama tadi CO2, ini singkatnya ya, CO2, kakak ulang lagi, ini diikat oleh fosfoenol pirufat, ya, dibentuk menjadi asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat itu 4C, ini diubah menjadi asam malat. Asam malat ini juga 4C. Nah, ini nanti akan mengalami dekarboksilasi. D berarti pelepasan. Karbon dioksidanya 1, ini kan tadi 4, ini jadi 3C. Apa nih? Asam pirufat. Nah, gitu ya. Nah, CO2-nya inilah nanti yang akan dibawa kemana ini? Halo, dibawa kemana tadi? Berkas dibawa kemana? Seludang pembuluh. Iya, berkas seludang pembuluh. Nah, berkas seludang pembuluh inilah, disinilah nanti CO2 itu, ketika CO2 sudah ada, berarti mulailah pembentukan apa di sini? Siklus tetap terjadi. Iya, tetap terjadi siklus Calvinnya. Nah, CO2 sudah ada, berarti terbentuklah PGA, terus DPGA, berlanjut terus. Nah, gitu ya. Sehingga siklus Calvin bisa terjadi. Nah, itu ya di situ. Berarti 3 benar dong? Benar ya? Iya bener Kak. Tanaman C4 dan CAM. Ya. Terus yang 4 betul nggak? Yang 4. 4, NADPH sama ATP merupakan faktor penting dalam Iya, Kak. reaksi gelap. Betul? Bener. Ya, ini artinya bahwa reaksi gelap tidak akan dapat berlangsung kalau tidak terjadi reaksi Tidak adanya gelap energi. terlebih dahulu. Ya, Iya, bener. betul. Ini benar. Nomor 5. Benar atau salah? Salah. Salah Kak. Kenapa? Kenapa salah? Karbon dioksida dan oksigen yang berlebihan akan dibuang dalam fotosintesis. Apa yang membuat salah? Ayo. Yang membuat salah adalah CO2 itu tidak dibuang, justru sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan dalam fotosintesis, justru tanaman itu berupaya untuk mendapatkan CO2, bahkan di tipe CAM. Betul? Ya enggak? Dia Betul. berupaya mendapatkan CO2, bahkan sampai malam hari itu dia stomata harus dia buka untuk mengambil CO2 supaya siang harinya dia bisa berfotosintesis ya. Berarti option 5 itu salah. Maka jawabannya adalah yang mana jawabannya? Jawabannya itu adalah B. B. Iya, itu ya jawabannya. Untuk pembahasan soal nomor 18 ada yang mau ditanya? Jadi jawabannya adalah B. Oke, Ada next, pertanyaan? Ya, apa? Kak. Enggak, next Kak. Oh, next. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Enggak, Kak. Next. Ya, kita next. Next. Nomor 19. Ayo. Apa ini jawabannya? Tadi kayaknya kakak Kedua. sudah jelaskan di mana tadi? Pada saat Transport elektron. iya, Transfer kakak sudah elektron. jelaskan tadi di bagaimana proses transport elektron itu tadi terjadi. Di mana berakhirnya elektron H+ yang ditangkap oleh aseptor elektron oleh oksigen, lalu nanti akan membentuk siapa? Senyawa siapa? H2O. Iya, gitu ya. Ini mudah ya. Tadi masih ingat nggak? Si H+ tadi, si NADH masuk protein mana ya tadi? Masih ingat nggak gambarnya ya? Masih Satu. nempel nggak ya?
Ada 3, protein berapa 4. tadi? Protein kalau Ada NADH? Masih ingat coba tanpa gambar. Masih ingat nggak dia? 1, 3, 4. Ada 1, 3, Nah, 4. kalau satu NADH itu kan tadi 3 ATP, berarti H-nya itu ada 3, ya kan? Ya, Itu masuk protein kompleks nomor berapa? 1, Proteinnya? 3, 4. Ya, protein 1, protein 3, 3 oke, sama 4. 4, sip. Terus kalau yang 1 FADH, itu 2 bisa ATP. 2 ATP, karena H plus 3, yang dilepaskan hanya berada di protein berapa? Dia 3 kan sama berangkatnya 4. protein 2, berarti Iya. 3 3, 4. sama 4. Oke, sip. Itu ya berarti yang akan menghasilkan air atau H2O. Ya, lanjut. Mana? Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Tidak ada. Itu mengenai proses daripada apa tadi? Proses daripada si transport Transport elektron. elektron. Iya, ini sudah paham. Kakak bisa next? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Iya. Lanjut. Nah, ini jawabannya apa nih? Ayo. Jawabannya apa ya ini? Yang C. Nah, kenapa itu jawabannya C? Oksidatif ya. Jadi itu asetil siapa nih? Asetil koenzim A ini akan dapat masuk ke siklus Krebs ya. Asetil koenzim A berapa karbonnya? Ada 2, ya kan? Lalu nanti akan membentuk apa hasil akhir dari siklus Krebs? Halo, masih ada di situ? Halo. Nah, apa hasil akhir dari siklus Krebs? Itu ada 4 karbonnya ya. Ada siapa hasil Oksaloasetat. akhir dari oksaloasetat? Itu hasil akhirnya. Lalu, kenapa tadi kakak mau bilang? Kenapa tadi si asam pirufat tidak bisa masuk langsung ke siklus Krebs? Kenapa? Karena tadinya itu untuk si pembentukan siklus Krebs itu asam sitratnya ada berapa ya karbonnya? Ada 6. Iya, maka dia hanya butuh berapa? Hanya butuh 2. Sementara hasil akhirnya berapa? 4. Maka 4 karbon dari oksaloasetat ditambah 2 asetil koenzim A menjadi 6 karbon asam sitrat. Kalau yang masuknya asam pirufat berapa karbonnya? Asam pirufat karbonnya ada 3, maka nggak bisa masuk. Kan lebih tuh, jadi 7 karbonnya. Nah, itu ya. Kenapa harus melalui siklus intermediate? Maksudnya siklus intermediate itu sama itu dengan siklus dekarboksilasi oksidatif. Makanya tempat mereka terjadi pun sama, bukan? Di mana tempat terjadinya siklus Krebs dan juga DO? Di mana terjadinya? Di Matriks. matriks. Oke. Nah, jadi kita asam sitrat. Asam sitrat ini nanti akan mengalami isomer. Nah, ingat, asam sitrat tetap sebagai si substrat, lalu nanti ada enzim ya yang akan mengubah. Ini tetap sama. Karbonnya ada 6C. Siapa yang isomer dengan asam sitrat namanya Isositrat. isositrat. Oke, apa yang terjadi dari asam sitrat ke isositrat? Hanya pengubahan siapa nama, tapi rumus molekulnya masih sama. Nah, di sini ada pelepasan air, tapi air yang keluar, tapi tetap ada yang ditambahkan. Nah, itu dia. Lalu dari isositrat menjadi apa nih? Dari isositrat menjadi ada Alfa 5 ketoglutarat. karbon. Ya, 5 karbon ini adalah si alfa ketoglutarat ya, alfa ketoglutarat. Nah, glutarat di sini coba lihat dari 6 berubah menjadi 5C. Berarti ada yang lepas siapa nih? Ada yang mengalami
apa nih? Dekarboksilasi dengan melepaskan satu karbon C-nya, yaitu CO2. Juga terjadi pembentukan NAD+ dan menjadi NADH. Kok bisa, Kak? Ada enzimnya. Nama enzimnya itu adalah isositrat dehidrogenase. Pokoknya kalau ada penambahan hidrogen, itu adanya bantuan enzim dehidrogenase. Nah, lalu setelah dari alfa ketoglutarat, ini nanti jadi apa nih? Dari alfa ketoglutarat, karbonnya dari 4 menjadi berapa? Dari 5. Dari 5 menjadi 4. Siapa nih? Fusionan. Alfa ketoglutarat menjadi siapa dulu? Suksinil ya. Kenapa suksinil koenzim A? Berarti ada yang ditambahkan atau masuknya si koenzim A ya, dan selain masuknya koenzim A juga terjadi dekarboksilasi. Apa itu? Pelepasan satu gugus karbon, yaitu dalam bentuk CO2. Juga pembentukan NAD+ menjadi apa? NADH ya. Terus habis itu dari suksinil menjadi apa? Menjadi 4 karbonnya juga, yaitu 4C. Berarti sampai ke sini nanti tetap 4, tidak ada lagi pelepasan karbonnya. Hanya ada pengubahan apa di sini? Nah, setelah dari suksinil menjadi apa nantinya? Marat. Suksinil belum. Suksinat. Ingat dulu. Baru dari suksinat, baru ada fumarat. Baru ada siapa? Malat. Ya, fumarat. Terus ada malat di sini, baru menghasilkan apa? Oksaloasetat ya, itu dia. Nah, apa yang terjadi dari tahap suksinil ke suksinat? Ayo. Apa yang terjadi? Suksinil ke suksinat terjadi penambahan fosfat, ya kan? Yaitu dari ADP menjadi apa nih? ATP. Terus dari suksinat ke fumarat apa yang terjadi? Pembentukan siapa? FAD. Ya, penambahan hidrogen jadi FADH. Dari fumarat ke malat. Pemurat ke malat adalah hanya penambahan air saja, H2O yang masuk. Lalu dari malat ke oksaloasetat apa yang terjadi? Di sini NAD+ menjadi iya, maka terlihatlah yang dihasilkan dari siklus Krebs itu ada berapa saja? Berapa tadi ATP-nya yang terbentuk? Coba lihat ATP. ATP di sini hanya terlihat 1. Tetapi ingat, yang diproduksi itu kan bahannya ada berapa asetilkoenzim? Ada 2. Ya, semuanya dikalikan 2. Oke, maka kalau optionnya A, coba kita cek yang A. Katanya NADH dihasilkan akan digunakan untuk respirasi anaerob. Betul nggak? Tidak ya? Kenapa? Karena NADH itu tidak diubah atau bahkan anaerob itu pun tidak bahkan masuk ke mana? Ke mitokondria ya. NADH nggak diubah jadi energi. Oke, yang B, betul nggak yang B? Produk akhir siklus Krebs adalah asam sitrat. Salah. Produk akhirnya adalah siapa? Oksaloasetat. Ya, produk awalnya dia membentuk apa? Asam sitrat. Iya, makanya si siklus Krebs ini juga disebut asam sitrat atau disebutnya apa tuh? Ya, ada nama sebutannya kan? TCA. Betul? Ya, atau yang disebut apa TCA? Trikarboksilat ya, itu dia artinya. Terus kalau yang C, betul nggak yang C? Betul. Kenapa yang C ini betul? Membutuhkan asetil-CoA. Yang betul, iya. Siklus Krebs membutuhkan asetilkoenzim yang dihasilkan proses reduksi. Iya, betul. Ini jawabannya. Kenapa yang D salah? Ayo. Apa yang membuat D-nya salah? Bukan berlangsung di sitoplasma. Bukan tapi di dibentuk tempatnya. media. Harusnya di mana?
Di matriks. Di matriks. Oke, yang E-nya kenapa salah? Senyawa intermediatnya bukan ATP Nah, NADH. produk pentingnya produknya nih, produknya. Iya, produknya maksudnya. Produknya bukan senyawa intermediat, tapi bahannya itu, kan gitu ya? Iya, iya. Itu adalah siapa tadi? Ada 2 ATP, ada 6 NADH, ada 4 CO2. Betul? Ada CO2 di sini ada 2 dikalikan 2. Oke. Itulah pembahasan untuk soal nomor 20. Ada yang mau ditanya? Halo adik-adik, ada yang mau ditanya untuk soal nomor 20? Halo. Masih di sini semuanya. Ada pertanyaan? Coba mic-nya dinyalain semuanya. Ada yang mau ditanya? Nomor 20 tidak ada? Tidak, Kak. Kakak. Tidak, Kak. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga materi yang kita bahas kamu dapat pahami ya. Nah, kita nanti dapat lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Ya, selamat sore semuanya. Selamat berbuka buat yang Kak. Makasih, Makasih. Kak. Makasih, Kak. sama.